kita mulai pelajarannya. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Pada kesempatan kali ini, siapa yang tidak hadir? Kemana? Ucapin. Kita doakan bersama semoga Ucok cepat sehat dan bisa belajar seperti biasa. Akhir yang kita doakan juga akhir semoga dia cepat bolos, tidak sehat, semoga sehat lah. Nah, masih ingat tak apa materi pelajaran kita minggu lalu? Oke, coba Asep jelaskan apa itu perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah, Pak, merupakan upaya diplomasi antara Pak, yang mana untuk berdagang pandangan tergabung Pak antara umat Islam dengan kaum musyrikin. Perjanjian ini berlangsung pada tahun 1928 Pak, dalam Hijriah, dan terdapatlah beberapa perjanjian yang itu ada 5 Pak. Terima kasih Asep. Tampaknya Asep sangat memahami apa itu perjanjian Hudaybiyah. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang geografi Sunan Giri. Sebelum kita lanjut kepada geografi, alangkah lebih baiknya apa kita mengetahui apa itu Sunan, dan Sunan merupakan salah satu wali Songo. Nah, Bapak mau saya untuk membacakan sesi depan. Wali berarti membela, menandakan, dan memimpin. Dalam hal ini bisa diartikan sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ilmu. Sedangkan kata Songo berasal dari bahasa Jawa yang berarti 9. Jadi secara umum wali Songo berarti 9 wali yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara umum wali Songo berarti 9 wali Songo di Nusantara dikenal sebagai 9 tokoh yang berat agama Islam yang paling populer. Oke, Bapak jelaskan kembali. Wali itu berarti wali Allah, yaitu utusan Allah. Dan Songo itu berasal dari kata Jawa, yaitu 9. Nah, jadi maksud dari wali Songo adalah 9 wali Allah yang menyebarkan agama Islam. Oke. Nah, ini adalah foto dari 9 wali, yaitu ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, dan Sunan Derajat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang biografi dari Sunan Giri. Ini adalah foto dari Sunan Giri. Yang di belakang jelas fotonya? Jelas. Oke, selanjutnya kita akan langsung saja kepada biografi Sunan Giri. Nah, Bapak akan membagikan tentang biografi dari Sunan Giri tersebut. Di sini ada tertulis kapan Sunan Giri itu lahir, nama asli Sunan Giri, dan kapan Sunan Giri itu wafat. Bapak mau setiap kelompok untuk membacakan dengan jelas apa yang Bapak Oke, ini kelompok batu, ini kelompok bunga. Maaf, ini untuk kelompok batu untuk memisahkan sendiri dari kelompok bunga agar tidak terjadi gesekan antara batu dan bunga. Oke, kelompok bunga untuk bacakan. Cynthia. Biografi Sunan Giri. Sunan Giri nama aslinya adalah Raden Paku, lahir pada 1442 Masehi. Ayahnya bernama Syekh Maulana Ishaq Putra Jumadi Kubro. Istilahnya tersambung dengan Rasulullah SAW melalui jalur putra Syekh Putra Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Sedangkan ibunya dari Sukandar, seorang
Giliran kelompok Batu Edianti untuk membacakan diagram Sunan Giri. Sewaktu Jaka Samudra masih dalam kandungan ibunya, Syekh Maulana Ishaq diusir oleh mentuanya Brewiyah Bumi. Lantaran dia tidak mau menerima ajakan Syekh Maulana Ishaq untuk masuk agama Islam, Syekh Maulana Ishaq pulang ke Pasai, Aceh. Dewi Karda dulu mengalami sakit hingga wafat setelah melahirkan putranya. Selang beberapa hari, terjadilah wabah penyakit bersih. Brewiyah Bumi memerintahkan agar sang bayi, cucunya sendiri, dibuang ke laut karena dianggap mendatangkan bencana dan akhirnya dibuang oleh Ki Ageng Kinasti. Ketika berusia 7 tahun, Jaka Samudra dititipkan di pesantren Ampel Desa. Nama Jaka Samudra diganti menjadi Raden Paku oleh Sunan Ampel. Ia belajar berbagai disiplin ilmu agama, Al-Quran, hadis, fikih, dan tasawuf di bawah asuhan Sunan Ampel. Oke, stop ini. Nah, selanjutnya Bapak sendiri akan membacakan. Nah, jadi setelah beberapa tahun mengenyam pendidikan pesantren, Raden Paku atau yang biasa kita kenal sebagai Sunan Giri diberikan gelar Maulana Ainul Yakin. Setelah beberapa tahun, saat melewati Aceh, mereka berdua menemui Syekh Maulana Ishaq, yaitu bapak dari Sunan Giri. Kemudian disarankan untuk memperdalam ilmu agama terlebih dahulu. Setelah beberapa tahun belajar, mereka berdua disarankan kembali ke Jawa untuk mengabdi ke masyarakat dan melanjutkan dakwah di Pulau Jawa. Nah, Sunan Giri tersebut menikah dengan Mas Murtosiah, putri dari Sunan Ampel, sehingga hubungannya dengan sang guru tidak sebatas santri dan kiai, melainkan hubungan mantu dan mertua. Sebelum membangun pesantren, Sunan Giri melakukan usaha dagang milik ibu angkatnya Nyi Deng Pinati. Ekspedisi perdagangan dia lakukan tidak di wilayah Jawa, melainkan ke daerah-daerah lain seperti Makassar. Nah, selanjutnya di depan pintu Gapura tertulis tahun 1505 Masehi, tahun pembangunan Gapura Makam Perjuangan Sunan Giri. Dalam dakwahnya dilantik oleh Pangeran Zainal Abidin atau Sunan Dalem, bergelar Sunan Giri II dan puncak kejayaan Giri saat Pangeran III yang dikenal dengan nama Sunan Prapat naik tahta memimpin Giri. Nah, Giri adalah nama salah satu wilayah di Pulau Jawa. Melanjutkan dakwah Islam ke berbagai daerah seperti Kutai, Goa, Sumbawa, Bima, Lombok, bahkan ke Maluku. Sunan Prapat atau cucu Sunan Giri melanjutkan perjuangan kakeknya menyebarkan Islam di wilayah Lombok ke abad 16. Dalam abad Lombok disebutkan bahwa Sunan Prapat putra Sunan Ratu Giri ketika datang ke Lombok dalam rangka menyebarkan agama Islam pertama kali mendarat di Salut lalu melanjutkan perjalanan ke Labuan Lombok. Nah, Sunan Giri itu wafat pada abad ke-16, dimakamkan di sebuah bukit di Dusun Kedaton, Desa Giri Gajah, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak akan bertanya sendiri kepada anak-anak sekalian. Oke, kepada saya. Sebutkan siapa nama asli dari Sunan Giri dan kapan beliau lahir. Kenapa ini, Pak? Sunan Giri adalah Raden Paku. Lahirnya pada tahun 1442 Masehi. Oke, terima kasih Jalfian. Nah, untuk kelompok 1, Asif, siapa nama dari Sunan Giri? Siapa nama ayah dari Sunan Giri? Syekh Maulana Ishaq. Oke, terima kasih kelompok 1 yaitu Asif. Asif Maulana.
Selanjutnya Bapak akan membagikan dua soal dalam soal ini. Yang pertama itu apa yang kamu ketahui tentang geografi pada Sunan Giri. Yang kedua itu tuliskan dua peran Sunan Giri dalam pengembangan Islam. Oke, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu peran Sunan Giri dalam pengembangan Islam di Indonesia. Bapak mau hasil untuk mengajarkan tes di depan? Saya tahu ya Pak, peran Sunan Giri dalam pengembangan Islam di Indonesia. Adapun peran tersebut adalah satu, sebagai pemimpin agama dan penguasa wilayah ini Pak. Yang kedua, mengambil alih fungsi buku menjadi pesantren. Yang ketiga, mengembangkan pendidikan terbuka bagi masyarakat. Dan keempat, memanfaatkan seni pertunjukan sebagai media dakwah Pak. Oke, terima kasih. Nah, yang pertama itu peran Sunan Giri dalam pengembangan Islam di Indonesia. Nah, yang pertama itu sebagai pemimpin agama atau penguasa wilayah. Nah, kalau Sunan Giri itu menguasai wilayah atau sebagai pemimpin, jadi yang menyebarkan Islam itu lebih berkuasa atau lebih luas. Yang kedua itu mengambil alih fungsi dukuh menjadi pesantren. Nah, dukuh itu anak-anak adalah tempat ibadahnya agama Buddha. Nah, pada saat Sunan Giri itu hadir, yang mengambil alih tempat wilayah peribadahan Buddha itu menjadi pesantren. Yang ketiga itu mengembangkan pendidikan terbuka bagi masyarakat. Pendidikan terbuka itu Sunan Giri itu menyampaikan Islam dengan cara permainan seperti permainan anak-anak atau permainan tradisional. Yang keempat, memanfaatkan seni pertunjukan sebagai media dakwah. Nah, jadi Sunan Giri itu masuk ke menyebarkan Islam itu melalui budaya masyarakat sekitar. Seperti pertunjukan wayang. Nah, dalam pertunjukan wayang itu Sunan Giri menceritakan itu kepahlawanan Hamzah atau paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, selanjutnya Bapak akan membagikan lembaran jasa ini kepada kelompok bunga dan kelompok batu. Bapak berikan waktu 2 menit untuk menjawab. Apakah kelompok batu sudah selesai? Kelompok bunga? Oke, Bapak mau setiap perwakilan kelompok untuk maju ke depan untuk membandingkan hasil jawabannya. Sebelum mempresentasikan alat-alat gugatnya memperkenalkan diri supaya menambah keakraban kepada kawan-kawan lainnya. Nama saya Sofia Putri Noita dari kelompok bunga. Mana suara? Jadi cara yang pertama yaitu tuliskan apa yang kamu ketahui tentang geografi Sunan Giri. Jawabannya adalah nama asli Sunan Giri adalah Raden Pandu, lahir pada 1442 Masehi. Ia menikah dengan
ayat ini. Yang kedua, Nyimpan yaitu cuman lupa. mengembangkan pendidikan Nyimpan, yang nyimpan. ada di masyarakat. Nyimpan. Nah, soal yang terakhir, Nyimpan video. apa yang dimaksud Iya, nyimpan video. memanfaatkan seni pertunjukan Jadi ini kan lupa aku ya. yaitu berdakwah melalui media seni wayang Ini kan? kulit dengan menceritakan kepahlawanan Hamzah paman Nabi Muhammad SAW. Oke, beri tepuk tangan untuk setiap perwakilan kelompok. Sebelum kita menuju pelajaran, kali ini kita memberikan kesimpulan pada hari ini. Ada yang ingin memberikan kesimpulan? Saya Pak, Oke, Asep. baik dari pelajaran kita hari ini nama asli yaitu Sunan Giri adalah lahir Pak Bupa, lahir pada 1442 tadi. Dia menikah dengan Murtun Siang, putri dari Sunan Ampel, yaitu guru beliau Pak. Jadi Sunan Giri wafat pada abad ke-16 Pak. Terus nama ayah dari Sunan Giri yaitu Syekh Maulana Ishaq Pak. Dan terakhir peran Sunan Giri Pak dalam membangun Islam di Indonesia yaitu ada menjadi pemimpin dan pengusaha wilayah Giri Pak. Oke, terima kasih Asep. Bapak Jasin kembali. Jadi kita hari ini mempelajari tentang Sunan Giri. Sunan Giri itu merupakan salah satu wali songo atau wali Allah yang berjumlah 9 dan Sunan Giri itu adalah salah satunya. Jadi Sunan Giri itu nama aslinya adalah Raden Paku yang ada pada 1442 Masehi. Ia menikah dengan putri Sunan Ampel yaitu bernama Murtosiah. Dan beliau itu menyebarkan Islam itu yang pertama itu sebagai pemimpin atau suatu budaya, dan ia memanfaatkan seni seperti pertunjukan wayang untuk menyebarkan Islam. Nah, untuk tugas anak-anak di rumah buka halaman 170. Ada lagi Pak? Ada. Di situ ada 5 soal ABC. Ada ketemu tak? Oke, besok dikumpulkan di atas meja Bapak. Soal kami tulis, dan kalau yang tidak mengumpulkan tidak akan Bapak catat nilainya. ABCD Pak. Oke, ABC saja. Sampai sini paham? Nah, sebelum kita pulang, karena waktu Bapak juga sudah habis, karena anak juga sudah lapar. Alangkah lebih baiknya kita mengucapkan hamdalah. Jika ada kata Bapak yang salah atau